Baiknya kita mengenali dulu apa-apa saja yang ada di buku kerja Excel. Kita mulai dengan Quick Access Toolbar. Quick Access Toolbar itu menyediakan tombol-tombol perintah yang sering kita gunakan seperti Save, Undo, Redo, dan lain sebagainya. Untuk menambahkan tombol Quick Access Toolbar, silakan klik di sini. Di sini kalian bisa mencentang seperti New, kemudian Open, dan kalau perlu kalian bisa mencentang Print Preview and Print. Karena ini akan kita gunakan pada saat selesai menggunakan Excel. Selanjutnya kita melangkah pada tab menu yang ada di Microsoft Excel. Semua yang ada di sini mulai dari File, Home, Insert, Page Layout, Formula, Data, Review, View, Help, dan seterusnya itu merupakan tab menu di Excel. Selanjutnya di setiap tab menu itu ada yang namanya ribbon yang ini, di mana ribbon itu sendiri merupakan sekumpulan tombol perintah yang akan kita gunakan dalam penformatan di Microsoft Excel. Selanjutnya di masing-masing ribbon ada yang namanya group yang dipisah dengan garis kecil seperti ini. Kita melangkah ke bagian yang selanjutnya yaitu name box. Name box berfungsi untuk menampilkan informasi tentang posisi sel. Kemudian di situ ada formula bar. Untuk formula bar itu akan menampilkan isi dari masing-masing si sel. Oke. Selanjutnya kita masuk di lembar kerja. Nah, di lembar kerja terdiri dari sheet di mana kalian bisa menambah ataupun menghapus dari sheet yang ini. Semua sheet yang ada di sini dinamakan atau dikenal dengan sebutan worksheet. Nah, selanjutnya di dalam sheet itu terdiri dari kolom dan baris. Kolom di Excel ditandai dengan huruf abjad, sedangkan untuk baris ditandai dengan angka. Selanjutnya, pertemuan antara kolom dan baris itulah yang dinamakan dengan sel. Kalian bisa perhatikan informasi dari namebox menampilkan B3, itu artinya pertemuan antara kolom B dan baris ketiga. Jika kita klik di sini, maka yang ditampilkan dalam informasi namebox adalah D3, di mana itu merupakan pertemuan antara kolom D dan baris 3. Selanjutnya, kalian bisa menampilkan preview seperti ini untuk menampilkan batas dari halaman cetak kalian. Kalian bisa perhatikan garis putus-putus yang ini. Ini adalah penanda dari batas halaman cetak kalian. Oke. Kita pindah ke sheet 1. Sekarang kita akan mulai menulis di Microsoft Excel. Untuk menulis di Excel, saya akan contohkan pembuatan naskah dinas dan daftar hadir agar kita lebih memahami bagaimana cara kerja Excel. Nah, untuk mulai menulis di Excel, kalian hanya perlu menempatkan kursor kalian di sel mana saja. Di sini saya mulai dari sel yang pertama. Saya akan mencontohkan surat keterangan ya, teman-teman. Jadi di sini kita langsung enter saja. Di sini saya tulis surat keterangan. Di bawah surat keterangan tentu ada nomor. Misalkan ke 001 dan seterusnya ya. Nah, setelah itu biasanya ada nama yang memberikan keterangan. Saya mulai dengan untuk nama, NIP, jabatan dan seterusnya itu biasanya akan masuk ke dalam, tidak sejajar dengan yang ini. Kita klik di sini. Selanjutnya, setelah nama, NIP, jabatan dan sebagainya, kemudian kita tulis menerangkan
Kemudian setelah itu pasti ada nama yang diterangkan siapa. Kita mulai tulis. Oke, setelah menulis semua ini, di bawahnya biasanya ada dengan ini, bahwa, atau sebagainya ya. Misalkan di sini saya coba nama tersebut di atas. Kemudian setelah itu biasanya ada penutup surat kan teman-teman. Kita tulis oke. Sekarang kita mulai lakukan pengaturan untuk naskah dinas kita. Kita mulai dengan yang ini. Kita tambahkan titik 2. Sama dengan yang di bawah ini ya. Kita tambahkan titik 2. Baik, itu cara menambahkan secara manual. Untuk mengkopinya kalian hanya perlu menempatkan kursor kalian seperti ini. Silakan di klik kiri lalu tahan drag hingga alamat. Oke. Selanjutnya, ini kan jenis kelamin masih tertutup ya teman-teman. Ini kita geser seperti ini. Kemudian yang ini kita geser sedikit seperti ini. Untuk bagian titik 2 ini kita kecilkan kolomnya. Selanjutnya ini kita perluas sedikit. Oke. Sekarang kita mulai tulis nama kepala dinasnya. Misalkan siapa ya? Jericho misalkan. NIP-nya 123456789 dan seterusnya saja ya teman-teman. Jabatan kepala dinas. Selanjutnya setelah nama penanggung jawab biasanya ada nama pegawai kan ya. Nah, oke, di sini ada NIK. Sebelum NIK seharusnya NIK dulu ya. Untuk menambahkan baris antara nama dan NIK, silakan klik di baris NIK, klik kanan, kemudian klik insert. Oke, baris antara nama dan NIK itu akan ditambahkan secara otomatis. Selanjutnya di sini kita tulis NIP ya teman-teman. Oke, titik 2. Namanya misalkan antara. Oke, untuk NIP 123456789 dan seterusnya saja ya, sesuaikan saja. Untuk NIK juga begitu. Sesuaikan saja ya. Jenis kelamin misalkan laki-laki. Agama misalkan Islam. Pekerjaan misalkan pegawai negeri sipil. Alamat misalkan Muna Barat saja ya. Oke. Nah, sampai di sini format naskah dinas kita sudah hampir kelar. Nah, sekarang mari kita kenali dulu di berapa kolom kita membuat naskah dinas kita yang ini. Kita hitung di sini ada 1 kolom ya untuk jajaran yang ini. Kemudian di sini ada 2 kolom jajaran nama dan seterusnya. Kemudian ada titik 2 dan ada nama. Oke, itu artinya di sini kita menggunakan 4 kolom. Maka kita hanya akan menyesuaikan 4 kolom ini saja untuk pengaturan halaman cetak nanti.
Nah, sekarang ini kita merge saja ya 4 kolom dari A hingga D. Klik merge in center sama dengan yang ini. Selanjutnya untuk kop surat kita bisa bold seperti ini. Untuk tulisan alamat kita kasih kecil saja ya. Nah, kita juga bisa mengganti jenis tulisannya menjadi Times New Roman, Arial, atau sebagainya. Kalian tinggal Ctrl A seperti ini. Kemudian pilih anak panah yang ini. Di tab menu home, group font, silahkan klik yang ini. Kita ganti dengan Arial saja ya teman-teman. Oke, untuk ukuran huruf kita ubah ke ukuran 12. Oke, di sini sudah selesai. Kemudian surat keterangan dengan nomor kita bold. Yang ini kita italic saja ya. Nah, untuk menambahkan border di sini, kalian hanya perlu mengklik di bagian alamat. Di sini kalian klik anak panah ke bawah, pilih bottom border. Nah, jika ini dirasa kurang tebal, kalian bisa klik yang ini, pilih more border. Kemudian kalian pilih di style yang ini. Kalian bisa memilih dari ketebalan bordernya. Setelah itu kalian klik di sini, klik OK. Oke. Kemudian untuk surat keterangan biasanya ada underline atau garis bawah ya. Kalian klik di surat keterangan, klik underline atau Ctrl U di keyboard kalian. Oke. Selanjutnya yang ini. Yang ini kita kasih ke kiri. Sama dengan yang ini, kita kasih ke kiri. Selanjutnya untuk yang ini kita seleksi 4 kolom ya teman-teman. Kemudian kita merge, kita klik wrap text. Nah, yang ini kita bisa geser ke bawah seperti ini. Nah, ini kan masih ke tengah semua ya teman-teman. Kalian bisa perhatikan ini masih ke tengah semua. Jadi kalian tinggal klik left. Yang ini kalian bisa geser seperti ini. Dan kalau kalian perhatikan, ini kan belum rata ya teman-teman. Kalau di Word itu istilahnya rata kiri kanan ya, atau justify. Nah, di Excel itu juga sama, hanya caranya yang berbeda. Silahkan klik kanan di sini, pilih format cell. Untuk alignment bagian horizontal, yang ini kalian ganti dengan justify. Silahkan diklik, kemudian klik OK. Maka secara otomatis untuk teks yang ini itu akan rata kiri dan kanan. Sama dengan yang ini berlaku ya. Merge, wrap text, kemudian klik kanan, format cell. Yang ini ganti dengan justify, silakan klik OK. Ini kalian geser sedikit. Oke, sampai di sini kita sudah selesai. Yang ini kita tinggal lakukan beberapa pengaturan. Kita geser saja yang ini. Oke. Nah, sekarang kita bisa klik view untuk menampilkan halaman cetaknya. Pilih page layout. Maka kalau kalian perhatikan di sini, ini kan terbagi menjadi dua ya teman-teman. Kita kembalikan ke normal. Kemudian silakan tekan Ctrl P terlebih dahulu. Kemudian tekan ESC di keyboard kalian untuk menampilkan garis putus-putus yang ini. Nah, kalau kalian perhatikan garis putus-putus itu ada di sini. Itu artinya kita harus geser kembali yang ini hingga di dalam halaman cetak yang ini itu tidak lagi tampak garis putus-putus. Oke, kalau kita cek di page layout seperti ini, itu sudah dalam satu halaman cetak ya teman-teman. Oke, kita kembali ke normal. Selanjutnya di bawah sini tentu saja ada pejabat penanda tangan ya. Dan kalau kalian perhatikan ini kan terlalu luas ya untuk kolom tanda tangan. Kalian silahkan klik di sini, klik insert. Yang ini kalian geser seperti ini saja, tidak apa-apa ya teman-teman. Nah, kita sesuaikan yang ini kita merge kembali ke tab menu home. Nah, untuk yang ini kalian tidak usah klik yang ini lagi ya teman-teman. Kalian tinggal tekan F4 di keyboard kalian untuk mengulang perintah yang tadi. Sama dengan yang ini. Ini juga begitu. Yang ini tidak perlu ya teman-teman.
sama dengan yang ini dan yang ini. Ini kalian tinggal ke kiri seperti ini. Untuk yang ini kalian kembali ke bordernya ya. Oke. Ini kita sudah kelar ya. Nah, di sini kita tambahkan nama pejabat penanda tangan. Yang ini kita justify dulu ya teman-teman, karena kayaknya tadi ini bergeser juga. Klik kanan, format cell, pilih justify. Silakan klik OK. Oke, sudah. Selanjutnya di sini kita masukkan nama pejabat penanda tangan. Sebelum nama pejabat penanda tangan biasanya ada tanggal ya. Kita kasih masuk dulu nama barat. Kita gunakan tanggal hari ini saja, misalkan 21 Juni 2020. Di sini tentu saja ada jabatan terlebih dahulu. Caranya adalah silakan tekan sama dengan di keyboard kalian, kemudian pilih yang ini, lalu tekan enter. Oke. Selanjutnya di sini sama untuk namanya, kalian tekan sama dengan di keyboard kalian, pilih nama kepala dinasnya, tekan enter. Untuk NIP kalian bisa gunakan sama dengan, kemudian gunakan tanda kutip seperti ini. Masukkan tulisan NIP terlebih dahulu seperti ini, titik, spasi, kemudian gunakan tanda kutip, kemudian masukkan simbol dan seperti ini, lalu klik yang ini. Setelah itu kalian tekan enter. Maka secara otomatis untuk NIP, selain hanya NIP yang ada di sini, itu akan ditambahkan teks tulisan NIP di sini. Oke teman-teman. Nah sekarang yang ini kita bold seperti ini, underline, yang ini juga kita bold. Oke, sampai di sini sebenarnya kalian sudah bisa bekerja sebagai administrator di suatu perkantoran, misalkan SKPD, sekolah atau sebagainya. Teman-teman. Nah di sini kan belum ada logo, jadi kita tambahkan logo. Silakan klik insert. Kemudian di sini ada picture. Kemudian pilih this device. Setelah itu saya coba Garuda saja atau ini aja ya teman-teman. Gambar. Saya coba logo yang ini saja. Nah, yang ini kalian resize saja ya teman-teman, sama dengan di Word kok. Oke. Sekarang logo kita sudah kelar dan naskah dinas kita sudah jadi sampai di sini teman-teman. Oke, kalau kalian print preview seperti ini, itu naskah dinas kalian sudah sama dengan di Word. Dan sebenarnya mengerjakan naskah dinas di Excel jauh lebih gampang dibandingkan mengerjakan naskah dinas di Microsoft Word. Untuk sheet yang ini kita bisa rubah dengan cara klik kanan, pilih rename. Nah, di situ kalian tulis naskah dinas. Oke. Sekarang kita masuk ke contoh yang berikutnya, pembuatan daftar hadir ya teman-teman. Masih sama seperti tadi, kalian hanya perlu menuliskan daftar hadir seperti ini. Selanjutnya di sini bulan Juni misalkan tahun 2020. Kemudian di sini kalian masukkan nomor terlebih dahulu seperti ini. Umumnya daftar hadir ya teman-teman. Kemudian di sini nama. Kemudian tanggal. Oke. Setelah itu, kalian masukkan tanggalnya dari tanggal 1 hingga 31. Caranya, tulis 1 di sini, kemudian tab, kemudian tuliskan angka 2 di sini. Setelah itu, kalian seleksi seperti ini dari tulisan 1 hingga 2. Kemudian tempatkan kursor kalian di sini hingga membentuk tanda seperti ini. Klik kiri, tahan, drag seperti ini. Hingga mencapai angka 31. Setelah itu kalian lepas. Selanjutnya kalian klik kiri di sini. Jangan dilepas, tahan ya teman-teman. Seleksi hingga ke tanggal 1 yang tadi. Kalian bisa klik 2 kali atau kalian geser seperti ini. Maka secara otomatis untuk kolom tanggal itu akan sama besar. Yang ini kita perkecil lagi seperti ini. Nah, biasanya di sini ada keterangan seperti ini. Tentu saja ada absen, izin, sakit. Oke. Nah, selanjutnya yang ini sama ya, merge. Kemudian yang ini kalian seleksi dari sini hingga ke tanggal. Gunakan saja tombol F4. Yang ini kalian sama F4, F4.
Yang ini kalian atur seperti ini, yang ini kalian perluas seperti ini. Yang ini kita perbaiki dulu ya. Yang ini kalian blok seperti ini saja. Klik kanan 2 kali di sini untuk menyesuaikan secara otomatis dengan panjangnya karakter teks yang ada di sini. Selanjutnya untuk yang di tentangan nomor ini, kalian tekan 1 di keyboard kalian, enter, tekan 2. Lalu kalian seleksi seperti ini, tempatkan kursor kalian seperti ini, kalian drag. Misalkan di sini saya sampai 6 ya teman-teman. Nah, selanjutnya kalian bisa seleksi seperti ini dari nomor hingga keterangan sakit ya. Kemudian klik yang middle ini, kemudian kasih ke tengah semua ya teman-teman, center aja, tidak masalah. Yang ini kalian bold. Nah, selanjutnya yang ini kita ke left. Oke. Sampai di sini kita buat bordernya. Seleksi seperti ini. Kemudian klik di sini, pilih all border. Nah, selanjutnya nomor, nama, tanggal, dan keterangan itu nanti kita akan berikan fill ya. Caranya klik di sini, tekan Ctrl di keyboard kalian, klik nama, tanggal, dan keterangan. Selanjutnya pilih yang ini. Kalian bisa memilih jenis warnanya di sini. Di sini saya gunakan yang warna ini saja ya. Nah, untuk yang ini kita gunakan warna hijau misalkan. Absen, dan yang ini kita gunakan warna kuning seperti ini. Selanjutnya masukkan nama pegawai sesuai instansi tersebut. Misalkan dimulai dengan kepala dinas, tadi Jericho ya. Sebagai contoh saja teman-teman. Selanjutnya misalkan Ardin sebagai kepala bidang ya. Kemudian Arif sebagai sekretaris. Oke. Karena Arif sekretaris harusnya di kedua ya teman-teman. Caranya untuk memindahkan Arif ke atas, kalian bisa tempatkan kursor kalian seperti ini hingga membentuk tanda seperti ini. Silakan klik kiri, kemudian drag ke atas seperti ini, lalu kalian lepas keyboard kalian. Maka secara otomatis untuk Arif itu berpindah ke atas. Di sini Ardin misalkan, Rifki, kemudian Reza, dan Randi. Dan ini adalah SKPD yang sama sekali perempuannya tidak ada di sini. Oke. Karena ini tutorial jadi aman-aman saja ya. Yang ini kita seleksi dari sini ke sini sesuai dengan batasan yang ini ya. Kemudian kita merge. Yang ini juga sama. Tekan tombol F4 untuk mengulang perintah sebelumnya. Kita bold. Untuk tulisan tidak usah kita ganti ya, karena tadi sudah tahu ya cara merubah tulisan. Kemudian di sini ada tanggal dan nama pengelola daftar hadir ya. Kita masukkan misalkan Muna Barat. Untuk nama pengelola daftar hadir, kalian bisa gunakan sama dengan di sini. Klik dinas ke dinas, gunakan kepala dinas. Ya. Atau kalian bisa tulis manual juga. Misalkan di sini untuk nama pengelola daftar hadirnya adalah Reza, jadi kita tulis nama dengan Reza, enter. Oke. Silakan tekan bold dan underline. Oke, sampai di sini daftar hadir kita sudah jadi ya teman-teman. Terus misalkan di sini, misalkan ada yang nanya, Pak, gimana sih nambah NIP di bawah tulisan nama? Caranya cukup mudah. Klik 2 kali di sini, tekan alternatif enter, maka dia akan membuat baris baru dalam sel yang sama. Silakan tuliskan NIP-nya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 dan seterusnya. Maka secara otomatis nama dan NIP akan digabung dalam satu sel. Oke teman-teman, jadi sampai di sini kalian betul-betul sudah bisa bekerja di kantoran. Oke, yang ini kita rubah nama shiftnya jadi daftar hadir. Oke, di sini kalian bisa mengubah warna sheet ya. Klik kanan di sini, misalkan untuk tab color kita gunakan warna kuning.
Untuk daftar hadir kita gunakan warna hijau atau biru seperti ini. Oke. Oke ya teman-teman. Selanjutnya kita melangkah ke rumus dan formula di Excel. Oke teman-teman, sebelum terlalu jauh kita melangkah di formula Excel, alangkah baiknya kita memahami dulu cara kerja kalkulasi di Excel. Kalau kalian perhatikan di sini ada 5 tambah 2 kali 3. Biasanya sebagai pemula kalian akan langsung menuliskan rumus seperti ini sama dengan 5 tambah 2 kali 3 lalu tekan enter. Tetapi itu betul-betul salah teman-teman. Jadi cara yang benar menghitung di Excel, jika ada penjumlahan dan pengurangan terlebih dahulu sebelum perkalian dan pembagian di Excel, maka cara yang harus dilakukan adalah sama dengan buka kurung 5 tambah 2 tutup kurung lalu dikali 3 tekan enter. Maka dengan seperti itu kita akan memperoleh hasil dari maksud 5 tambah 2 terlebih dahulu, kemudian hasilnya dikalikan dengan 3. Kalau cara yang pertama yang ini, di Excel akan membaca 2 kali 3 terlebih dahulu, lalu ditambah dengan 5. Begitulah cara kerja Excel ya teman-teman. Oke, untuk dasar sudah ya. Selanjutnya kita masuk di fungsi-fungsi Microsoft Excel yang paling sering muncul ya. Kita mulai dengan sum terlebih dahulu. Untuk menggunakan sum, banyak cara yang bisa kita lakukan. Kita mulai dengan menulis manual dari fungsi sum sama dengan sum, buka kurung. Kemudian kalian bisa klik di sini, seleksi hingga ke sini. Lalu tutup kurung, enter. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, kalian langsung seleksi saja dari sini hingga ke sini. Siapkan satu sel di sini ya, sel kosong. Lalu kalian ke sini, yang editing ya, kalian tekan tombol yang ini. Silahkan diklik, maka otomatis dia akan menjumlahkan. Cara lain adalah, bila kalian ingin menjumlahkan hanya bagian ini, dan ini, kalian perlu menuliskan sama dengan sum, buka kurung ini, kemudian titik koma yang ini, titik koma yang ini, titik koma dan yang ini, tutup kurung, enter. Oke. Gitu ya teman-teman untuk sum. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan anggaplah seperti ini, saya coba ini dulu ya. Nah, sekarang kita akan copy ini tanpa perlu mengulang-ulang cara tadi. Caranya cukup mudah. Kalian bisa gunakan copy atau drag seperti ini saja teman-teman. Oke. Sama dengan yang ini berlaku ya teman-teman. Kalian bisa langsung seperti ini. Zoom. Yang ini kalian drag seperti ini. Oke, zoom selesai ya teman-teman untuk zoom. Kita pindah ke average. Jadi average itu digunakan untuk menghitung rata-rata ya teman-teman. Yang ini kita bisa hitung rata-ratanya terlebih dahulu. Ini kan jumlah. Ini kita hapus dulu. Nah, sekarang kita sama dengan average ke kurung. Ini kita blok saja seperti ini. Tutup kurung seperti ini. Nah, yang ini kalian bisa Ctrl C, Ctrl V di sini. Untuk sumber datanya kalian gunakan yang ini. Sampai sini saja, lalu tekan enter. Kemudian yang ini kalian drag seperti ini, sama dengan yang ini. Nah, di sini kalian bisa gunakan average sama dengan average buka kurung ini, kemudian titik koma yang ini, tutup kurung, enter. Selanjutnya ini kalian drag seperti ini. Oke, nilai rata-rata kita sudah dapat di sini. Sekarang kita masuk di fungsi if. Oke, untuk menghitung fungsi if, tentu saja kita harus mendapatkan nilai rata-rata terlebih dahulu. Sama dengan tadi, yang ini kita tentukan dulu nilai rata-ratanya sama dengan average buka kurung ke sini, tutup kurung seperti ini. Kemudian yang ini sama average buka kurung, seleksi seperti ini, tutup kurung, enter. Kemudian yang ini sama dengan average buka kurung ini, titik koma
yang ini, tutup kurung enter. Nah, untuk penggunaan fungsi if, di sini kalian bisa gunakan kayak penentuan predikat atau kelulusan dan sebagainya. Sebelum kita mulai memasukkan fungsi if, ada baiknya kita tahu dulu cara kerjanya. Jadi dia sama dengan jika maka ya. Misalkan jika nilai yang ini kurang dari 80, maka dia tidak lulus. Dan kalau lebih dari 80, maka dia lulus. Silakan klik di sini sama dengan if buka kurung, klik sel yang ini, kemudian kurang dari 80, kita batasi titik koma, kemudian buat tanda kutip seperti ini, tidak lulus. Kemudian tanda kutip titik koma, untuk value if false-nya itu dia lulus ya. Jadi logikanya seperti ini. Jika sel yang ini ya kurang dari 80, maka dia tidak lulus. Nah, untuk keterangan false-nya, jika di atas 80 otomatis dia harus lulus dong. Oke. Kemudian berikan tanda kutip seperti ini, tulis lulus, kemudian tanda kutip tutup kurung enter. Maka akan muncul di sini tidak lulus. Selanjutnya kalian bisa copy seperti ini dari atas hingga ke bawah ya. Dan dari nilai ini hanya satu orang yang lulus, luar biasa. Oke teman-teman, selanjutnya kita pindah ke VLOOKUP. Untuk VLOOKUP, cara kerjanya seperti ini ya teman-teman. Ketika kita memasukkan NISN di sini, maka untuk nama hingga alamat itu akan terisi secara otomatis. Langsung saja kita ke nama ya. Sekarang kita mulai membuat datanya ya. Nah, caranya sama dengan VLOOKUP buka kurung, lookup value kita yang ini, kita tambahkan tanda absolut ya teman-teman, yang gambar dolar. Ini tujuannya agar nanti ketika kita copy ke bawah itu tetap lookup value kita targetnya yang ini. Oke, titik koma. Untuk tabel array kita mulai dari B4 hingga J13. Oke, masih ingat tadi ya. Jadi kita gunakan simbol dolar, kemudian B, kemudian simbol dolar 4.2, kemudian tambah tanda absolut lagi. Ingat yang ini J, kemudian tanda absolut 13. Selanjutnya titik koma, kolom index number kita ada di kolom kedua karena sumber data kita dari NISN hingga alamat, jadi kita hitung kolomnya itu NISN untuk kolom 1, nama kolom 2 dan seterusnya. Jadi kita tidak ngikut yang ini ya teman-teman, karena sumber data kita yang ini. Oke. Nah, kolom index number untuk nama itu berada di kolom 2. Silakan tuliskan 2 titik koma. Untuk range lookup kita gunakan accept match. Silakan enter. Selanjutnya yang ini kalian langsung drag seperti ini. Kemudian untuk tanggal lahir sesuaikan untuk yang ini saja ya teman-teman. Kolom index number 3 enter, atau kalian bisa gunakan formula bar untuk mengubahnya. 4 enter, 5 6 7, kemudian 8, yang ini 9. Coba kita masukkan NISN. Misalkan kita gunakan contoh yang ini ya teman-teman. Kita klik di sini 0505 236. Maka secara otomatis dia akan muncul ya. Sama datanya kan, nama, Sari, Papua, kemudian nicknya 6523 dan seterusnya, perempuan kelas 5, Pace Rani Papua. Oke. Kalau misalkan kita ambil yang ini 0356975, maka akan muncul nama Mirna dan seterusnya. Oke. Selanjutnya kita masuk di fungsi replace. Untuk menggunakannya cukup mudah, kalian tinggal ke teks, replace. Untuk all text yang ini, start number kita misalkan kita mulai ganti dari angka 6 ya. Jadi di sini 1 2 3 4 5 6 7 8, start number 8. Kemudian num char kita, jadi kita hitung dari 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9.
Kemudian new text, terserah karakter apa saja. Di sini saya gunakan tanda bintang seperti ini. Kemudian klik OK. Maka secara otomatis dari angka 6 hingga angka 5 yang ini itu akan dirubah dalam karakter lain. Di sini saya gunakan tanda bintang. Nah, untuk menerapkan hal yang sama di sini, kalian tinggal copy seperti ini. Nah, yang ini kalian bisa sembunyikan seperti ini. Oke, teman-teman. Sehingga yang akan tercetak nanti yang ini saja. Oke. Oke. Setelah kalian mengenal tentang Excel, kemudian cara menggunakan Excel, kemudian rumus dan formula yang umum digunakan di Excel, tentu saja tahap terakhir kita harus mencetak dokumen di Excel. Di sini saya menyiapkan contoh file jadi ya. Sebelum memulai pencetakan di Excel, ada baiknya kalian ke page layout, kemudian pilih jenis kertas yang ingin kalian gunakan. Di sini untuk format default Excel, jenis dan ukuran kertasnya adalah A4. Lalu bagaimana jika dokumen kalian harus dicetak ke dalam bentuk F4? Caranya cukup mudah, kalian pilih size, kemudian more paper size. Muncul kotak dialog seperti ini, kalian klik option. Nah, di dokumen size, kalian klik di sini, lalu scroll ke bawah, pilih user defined. Di sini kalian ganti dengan F4, lalu ganti ukuran paper width menjadi 215 dan paper height 330, yang mana ini merupakan ukuran dari kertas F4. Silakan klik save, klik OK, dan OK. Klik OK untuk yang ini. Nah, kalian bisa perhatikan di sini garis putus-putus ini menandakan bahwa halaman cetak kita masih muat. Kalau kalian lihat di view page layout, ini kita berada dalam satu halaman cetak seperti ini. Jadi kita tidak melewati batas cetak yang ini. Oke. Namun jika lewat itu tidak akan ada masalah, hanya saja file kita akan terpotong ya teman-teman. Kita kembali ke normal. Kita sesuaikan yang ini seperti ini. Seperti kolom tanda tangan ya. Untuk mencetak di Excel, kalian ke file, print, pilih jenis printer yang akan kalian gunakan. Oke, di sini L310. Kemudian pilih printer properties. Nah, untuk dokumen size tadi kita sudah di F4 ya teman-teman. Nah, untuk mencetak urutan terbalik di Excel atau Word, kalian bisa mencentang reverse order, di mana ketika kalian mencentang pilihan yang ini, maka dokumen kalian akan dicetak mulai dari halaman terakhir ke halaman paling depan. Oke. Jadi ketika keluar dari printer, maka yang akan keluar itu mulai dari halaman akhir. Lalu yang paling terakhir adalah halaman awal. Sehingga kalian tidak perlu lagi repot atau sibuk untuk mengatur ulang halaman-halaman kalian. Silakan klik OK. Nah, beberapa hal yang harus kita perhatikan sebelum mencetak di Excel adalah posisi garis putus-putus yang ini. Jika kalian sudah mengatur ukuran kertas, kemudian margins, orientasi, lantas garis putus-putus ini masih tetap berada di halaman cetak kalian, kalian bisa menggunakan scale untuk memperkecil guna menyesuaikan dengan lembar cetakan kalian pada saat print out. Silakan diklik yang ini untuk memperkecil ukuran skalanya ya teman-teman. Jika garis putus-putus masih tetap, silakan diturunkan hingga pas. Nah, di sini di posisi 85% untuk skalanya, garis putus-putus itu sudah berada di sisi yang paling pinggir. Oke, sehingga yang ini kita sudah bisa cetak dan pasti muat dalam satu halaman. Kalau kalian ingin mencetak sebagian saja dari halaman kalian, kalian bisa blok seperti ini. Lalu kalian pilih, misalkan di sini saya akan coba sampai di nomor 2 ya. Nah, setelah itu kalian ke print area, kemudian klik set print area. Nah, setelah memilih set print area, maka ketika kalian akan mencetak halaman kerja kalian, yang akan tercetak adalah yang terset
di print area saja, sedangkan bagian yang ini itu tidak akan ikut tercetak. Kita lihat previewnya, silakan Ctrl P. Kalian bisa lihat di sini hanya ada satu halaman. Sementara kalau kita coba clear set print area ya, kita clear print areanya untuk melihat jumlah halaman. Kita Ctrl P. Di sini ada 14 halaman. Berbeda ketika kita gunakan set print area. Nah, kalau kita lihat print previewnya, itu dia hanya satu halaman. Oke, itu ya teman-teman. Kemudian untuk umumnya yang ada di data tools ya, kalian bisa cek di deskripsi video ini, saya simpan di situ. Ini untuk mempersingkat juga waktu tutorial kita ya teman-teman, karena ini sudah cukup lama durasinya. Kemudian